Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini di hadapan pemirsa ada sebuah rangkaian elektronik menggunakan IC NE555 yang biasanya dinamakan sebuah rangkaian current sensor, ya, current sensor atau current detector. Current sensor atau current detector. Yang kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan artinya deteksi arus atau arus detektor atau sensor arus gitu ya. Jadi konsepnya adalah untuk mengetahui ada tidaknya arus di dalam sebuah kabel tanpa harus menggunakan avometer. Gini pemirsa, kalau misalnya di rumah kita lampu ruangan itu nggak hidup, kita biasanya bakal coba cek saklarnya. Pertama lampunya dulu kita cek. Kalau misalnya lampunya masih bagus, berarti sekarang kita cek MCB depan rumah, kWh meter itu ternyata masih on dan listrik masih ngalir dari PLN ke rumah kita. Terus tapi lampunya itu nggak hidup di dalam ruangan. Akhirnya kita harus cek saklar lampu kita udah terpasang dengan baik atau tidak. Nah, ada kadangkala kita pengen tahu arus listrik itu sebetulnya masuk ke dalam kabel yang tertanam di dalam tembok itu apa enggak sih gitu ya. Kalau misalnya kita ngeceknya secara manual, pasti kita bakal bobok temboknya atau kita cari ujung kabelnya melalui plafon biasanya. Nah, tanpa melakukan cara-cara yang konvensional seperti itu, kita bisa melihat meskipun tanpa menyentuh kabelnya, tanpa menggunakan avometer, kita hanya menggunakan sebuah alat kecil yang kemudian kita dekatkan di tembok yang di dalamnya itu ada kabelnya. Nanti kita bakal bisa tahu listriknya itu putus di sebelah mana gitu. Nah, ini adalah alat untuk mempermudah. Konsepnya sih seperti itu. Kemarin kebetulan saya ketemu sama temen dan dia pengen coba untuk bikin alat itu tanpa harus beli ke marketplace. Banyak beredar di internet. Coba saya juga sharing sama dia. Gimana caranya bikin alat seperti itu? Saya udah bikin prototipenya nih di hadapan pemirsa. Ini adalah prototipe dari current sensor, di mana menggunakan IC NE555, yaitu IC yang paling mudah dicari di pasaran. Ini adalah IC timer. Biasanya juga IC ini paling laris atau paling mudah untuk digunakan sebagai prototipe pembuatan perangkat-perangkat elektronik custom. Udah prototipe custom lagi. Nah, konsepnya seperti apa? Dirangkai seperti ini, pemirsa. Kemudian ini yang warna kuning adalah antena. Nah, antena ini nanti bakal kita dekatkan ke kabel-kabel yang kira-kira putus di dalam gitu. Kalau misalnya dia hidup, artinya arusnya masuk. Kalau misalnya lampu LED-nya mati, berarti arusnya nggak ada di situ. Jadi alat ini bisa dipakai untuk mengecek kabel putus di dalam atau tidak, seperti itu konsepnya. Nah, saya udah ngerakit seperti ini ya. Dan rangkaian atau skemanya saya tunjukin ke pemirsa. Menggunakan seperti ini. Current detector atau current sensor pakai IC NE555, resistor 10K dan 330 ohm, kemudian elko 1 mikrofarad. Voltasenya bebas, kalau bisa yang kecil aja karena kita menggunakan tegangan 3 sampai 5 volt. Kemudian sebuah lampu LED. Kita rakit seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita rakit di papan rangkai.
Hasilnya seperti apa? Setelah saya beri tegangan sebesar 5 volt DC, saya mendapati lampu LED dioda LED yang nyalanya redup seperti ini. Saya menggunakan itu pemirsa. Saya menggunakan adaptor yang saya buat sendiri. Saya nggak menggunakan baterai. Jadi dia seperti ini. Lampunya redup. Dan sekarang gimana kalau misalnya kita tes? Saya tunjukin ke pemirsa secara langsung ya. Ini adalah antenanya. Jadi antenanya ini gini aja deh. Ini kan kabel ada arus listrik 220 voltnya ya. Sekarang saya dekatin ke antenanya. Lihat. Begitu dideketin di antenanya, begitu antenanya saya deketin gini di kabelnya yang ada arus listriknya, lampunya bakal kelihatan terang pemirsa. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Tuh. Kalau saya deketin gini, saya tempelin, dia bakal kelihatan terang. Kok nggak lega gitu sih terangnya, Mas? Kok terangnya cuman klip-klip gitu doang gitu. Nggak terang yang kayak ada di video-video tutorial-tutorial itu gitu. Karena ada beberapa komponen yang nggak sama pemirsa. Nah, berarti konsep dari rangkaian ini sebetulnya yang udah saya jelasin tadi. Pembuatan rangkaian ini hampir berhasil, hampir finish. Cuman ada sedikit kekurangan. Kekurangannya yaitu lampu LED-nya nyalanya terlalu redup. Jadi agak susah kalau misalnya kita mau menggunakan alat yang di mata kita itu nggak terang nyalanya ya. Padahal saya udah menggunakan tegangan sebesar 5 volt DC. Bisa lihat di sini di avometer digital saya. Ini ya, saya tunjukin tegangannya berapa. Tegangannya adalah 4,9 volt sampai 5,2 volt. Tuh, padahal udah pakai tegangan 5 volt DC. Tapi nyalanya nggak terang. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ukuran dari dua buah resistor ini nggak sesuai atau kegedean. Saya menggunakan resistor 10K dan 330 ohm. Terus saya menggunakan sebuah elko yang ukurannya adalah 1 mikrofarad, 47 mikrofarad maksudnya. 47 mikrofarad 16 volt. 47 mikrofarad 16 volt. Yang dicontohnya sih menggunakan 1 mikrofarad, tapi udah saya pakai 1 mikrofarad 50 volt, tapi masih belum terang lampu LED-nya, dioda LED-nya. Jadi coba saya bakal ngerangkai dengan elko-elko yang lain. Kuncinya sih ada di situ ya, ada di resistor sama elko aja. Kan saya coba cari kombinasi yang pas di antara kedua komponen itu. Minimal kenapa saya buat video ini minimal gini. Minimal saya udah membuktikan bahwasanya rangkaian seperti ini memang benar. Tapi ada sedikit miss aja gitu. Missnya berada pada nilai resistor dan kapasitor yang digunakan. Terus apalagi ya? Nah gini pemirsa, kalau misalnya udah berhasil nanti penggantian elko dan resistor itu, akhirnya nyala lampu LED-nya tuh bisa terang, kita bisa packing nantinya. Kita buat PCB yang kecil, kemudian kita rangkaian ini ke dalam
PCB itu. Misalnya gedenya segini nih, segede DC-to-DC buck converter seperti ini misalnya. Ini bisa nih, ini pun masih kegedean nih kalau DC-to-DC buck converternya. Nah, bisa pakai PCB sebesar itu, terus kita rakit rangkaian ini ke PCB itu, terus kita kasih baterai 9 volt udah bagus lah tuh, atau baterai inilah, baterai remote TV 2 buah 3 volt ya. Kita pakai itu, kita pakai 2 buah, kita seri. Atau kita bisa packing rangkaian seperti ini di dalam remote control yang udah rusak aja gitu. Jadi lebih enak kita ya, lebih enak kita ngeceknya, sekaligus megangnya pun lebih enak juga. Habis itu kalau memang udah berhasil, saya bakal produksi massal deh, saya bakal jual ke pemirsa. Atau kalau misalnya pemirsa pengen jual alat seperti ini, silahkan. Itu tadi rangkaiannya, pemirsa bisa pause, bisa ulangi lagi videonya, bisa pause, bisa ulangi lagi videonya, lihat rangkaiannya, lihat skemanya, silahkan diproduksi. Ada beberapa contoh yang ditunjukin di video-video yang beredar di internet. Video itu menunjukkan kalau misalnya kita tunjukin sebuah karen yang besar ke dekatnya antena, nanti lampunya bakal nyala terang pemirsa. Tapi ini enggak, ini saya udah deketin sama solder nih. Ini harusnya besar ya, tapi dia juga nggak hidup terang gitu. Kecuali yang tadi, waktu kabel arus listrik 220 volt ini saya deketin ke antena, nyalanya lebih terang daripada sebelumnya. Ya itu terjadi karena kombinasi resistor dan kapasitor yang kurang pas tadi. Nah gitu aja ya pemirsa. Jadi video ini nunjukin ke pemirsa bahwasanya saya membuktikan skema ini benar. Jadi pemirsa bisa memproduksinya. Untuk nilai resistor dan kapasitornya, untuk nilai resistor dan elko-nya sebesar apa, itu mungkin masih agak rahasia ya. Jadi kalau misal pemirsa pengen tahu, klik aja tombol join atau tungguin video saya selanjutnya. Nanti bakal saya review lagi. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Semoga bermanfaat.